Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Ridwan. Saya adalah pengajar di SMA Future Gate. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi di perguruan tinggi khususnya, dan juga mungkin tidak jauh-jauh dari dunia di luar SMA. Pada materi kali ini, terkhusus mungkin akan lebih banyak dibahas tentang bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis, tetapi di sini kita juga akan membahas tentang bagaimana dinamika interaksi dengan orang-orang di luar SMA. Baik, kalau gitu kita langsung mulai saja pada materi kita kali ini. Ya, sekarang kita ngomongin tentang dinamika komunikasi pasca SMA. Tentunya, teman-teman sekalian gak akan merasakan yang namanya interaksi yang seperti di SMA. Yang dimana dunia luar itu jauh lebih kejam daripada yang teman-teman rasakan saat ini di SMA. Kenapa? Karena nantinya teman-teman akan merasakan yang namanya ketemu sama orang-orang baru, yang bukan cuma urusan akademis aja, tetapi juga banyak sekali untuk urusan profesionalnya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama bagaimana dinamikanya, yaitu adanya perbedaan. Kalau sekarang teman-teman sekolah mungkin ya di SMA Future Gate, kalian masih berada di lingkungan yang dimana orang-orangnya dengan agama yang sama, mungkin dengan budaya yang sama karena masih ada di Bekasi, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, masih daerah Jabodetabek, di mana itu masih kurang lebih budayanya masih sama. Dan juga biasanya jenis kelamin juga masih sama. Nggak ada orang perempuannya di SMA Future Gate. Tapi teman-teman, walaupun misalkan saya merasa saya bimbel di luar, udah sering ketemu sama orang-orang bermacam-macam, ketemu juga sama perempuan. It's okay, ya itu adalah settingan untuk belajar. Tapi ketika teman-teman ada di dunia luar setelah SMA, jauh lebih kejam lagi teman-teman. Ini walaupun teman-teman nantinya kuliah, settingannya untuk belajar, tetapi tujuannya adalah untuk ke arah yang lebih profesional. Nggak ada lagi tuh teman-teman yang ngerasain presentasi, nanyanya cuma sekedarnya. Nggak jarang juga teman-teman kalau di presentasi nanti ditanya untuk menjebak teman-teman supaya nggak bisa jawab. Itu untuk settingan yang gampangnya dibelajar pas kuliah. Belum lagi kalau kerja, ketemu sama orang yang bermacam-macam. Yang dimana belum tentu kita bisa langsung beradaptasi dan juga langsung ngeblend sama orang-orang yang berbeda sama kita. Selanjutnya, kalian akan merasakan yang namanya teamwork. Ya, teamwork mungkin teman-teman sudah biasa nih rasain di sekolah. Atau saya bimbel juga ada tugas-tugas kerja kelompok. Tetapi teman-teman, di sini ketika kalian kerja sama, ini bukan lagi kerja kelompok, ini adalah tentang kerja sama. Nggak cuman belajar, kalian akan ketemu organisasi, kalian akan ketemu tugas-tugas praktek lapangan. Apalagi kalau kalian nanti kuliah, yang anak teknik ada praktek lapangan misalkan. Yang anak-anak sosial, turun ke lapangan, langsung ke masyarakat misal. Atau nanti ada magang. Nah itu settingannya udah bukan akademik lagi tuh. Settingannya sudah ke arah profesional. Yang dimana banyak tuntutan kerjasama, ya nggak cuma kerja kelompok yang harus kalian bisa hadapi. Dan kalian akan berhadapan dengan orang yang lagi-lagi berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah penuh kejutan. Kalau sekarang kita ngomongin di SMA, kalian belajar sesuai jadwal, tapi ketika kalian sudah kuliah, nggak jarang kalian sudah sampai di kampus, sudah masuk kelas, dosen baru ngabarin. Mohon maaf, saya tidak ada di kampus. Mau nggak mau, kalian harus pulang lagi. Karena di kampus itu, atau pas kalian kuliah, itu nggak ada lagi yang namanya masuk pagi pulang sore. Ada yang jadwalnya hanya siang satu. Tiba-tiba kalian masuk, nggak ada dosennya, harus pulang. Apalagi kalau jarak dari rumah ke kampus itu PP dan juga di PHP-in itu sakit banget. Ya itu biasanya nggak jarang terjadi di kampus. Itu kalau di kampus. Bisa jadi akademik yang kalian rasakan, yang non-akademik. Ya kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan.
Gak jarang tuh, banyak banget hal-hal tidak terduga yang harus kalian hadapi, yang dimana itu akan membentuk kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Selanjutnya, yang terakhir, mengenai adaptasi. Nah, ini kalau kalian gak bisa adaptasi, ya, ini agak berat kalian menghadapi dunia luar setelah SMA. Kenapa kita harus beradaptasi? Karena harapannya adalah kita dapat menumbuhkan kesadaran di tengah heterogenitas, banyak perbedaan. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, kitalah yang akan tergerus. Nah, juga dengan beradaptasi kita dapat membangun pola pikir yang lebih baik dan juga mematangkan sisi kedewasaan kita. Karena nggak lagi kalian hanya berhubungan sama orang-orang yang seumuran. Nggak lagi kalian berhubungan sama orang yang satu agama sama kalian. Nggak lagi berhubungan satu jenis kelamin. Nanti ketemu sama perempuan. Ya, itu beda lagi tuh urusannya nanti. Oke, selanjutnya. Nah, ini hal yang sangat penting. Ketika kalian lulus SMA, jangan pernah berpikir bahwa kuliah adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Ada teman saya yang nggak kuliah, dia lebih expert daripada teman saya yang kuliah. Ini bukan lagi ngomongin personal ya, tapi memang ada yang seperti itu. Ada orang yang nggak kuliah, tapi dia uangnya lebih banyak daripada yang kuliah. Orang lulusan sarjana, gajinya UMR. Orang yang nggak kuliah, uangnya tiap bulan bisa puluhan juta. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan bukan penentu kesuksesan, maksudnya adalah keuangan, ya. Tetapi pendidikan adalah salah satu cara kita berikhtiar untuk memperbaiki kehidupan, ya. Dengan adanya pendidikan, di sana ada kesempatan atau peluang yang lebih. Mungkin kalau sekarang si orang yang lulus S1 tapi gajinya UMR, dia kuliah. Nah, tapi bisa jadi kalau dia nggak kuliah, bisa jadi gajinya di UMR gitu. Itu hanya sebagai salah satu cara untuk memberikan atau membuka peluang bagi seseorang itu pendidikan. Tetapi pendidikan juga membuka atau membangun pola pikir kita. Biasanya cara berpikir kritisnya, problem solvingnya biasanya akan lebih baik. Walaupun nggak jarang juga sih ya yang nggak kuliah dia bisa berpikir lebih baik karena ditempa oleh pengalamannya. Jadi bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Selanjutnya, apa yang harus kita siapkan ketika akan menghadapi dunia setelah SMA dengan orang-orang yang berbeda-beda? Yang pertama dan sudah pasti adalah jaga agama dengan benar. Minimal sholat. Jaga sholatnya. Kalaupun, Pak saya masih ngerokok. Pak saya punya pacar, saya pacaran. Sholat. Karena dengan sholat minimal dalam satu hari ada 5 waktu yang kita terus mengingat Allah. Kalau kita tinggalin sholat, kita nggak tahu arahnya mau kemana nantinya. Makanya dimanapun kita berada nantinya, dijaga agamanya. Saat ini sudah dapat bekal agama, kita keluar dari SMA, kita tetap jalan dengan agama yang sudah kita pelajari. Ilmu-ilmunya jangan sampai dihilangkan. Karena nantinya kita akan butuh tempat kembali. Di mana? Yaitu di agama Islam sendiri. Ya. Selanjutnya, luruskan niat dalam belajar. Kalau misalkan niatnya kuliah, dapat perempuan, dapat pacar, saya jamin kalian bakal dapat pacar. Mau kuliah dapat istri, saya jamin dapat istri. Tapi, ya, tergantung niatnya. Mau kuliah niatnya adalah mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Insya Allah, Allah kabulkan niat kita. Ya, balik lagi, niat kita apa? Nanti belajar. Ya, jangan sampai mentang-mentang nih sekolah isinya laki-laki semua. Niatnya pas lulus mau cari perempuan sebanyak-banyaknya, dapat itu pasti. Apalagi zaman sekarang itu bukan hal yang susah ya. Banyak perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Oke, selanjutnya konsisten dan juga terus upgrade diri. Kalau kita nggak konsisten, kalau kita nggak ada perkembangan dalam kehidupan, ya, itu kita yang akan tergerus sama zaman. Kita akan kalah sama orang-orang. Kita nggak punya idealisme, kita nggak punya pendirian, kita yang akan setir sama orang. Kita akan gampang ngikutin orang ke jalan yang nggak benar. Kita nggak bisa ngebawa orang untuk ikutin kebenaran kalau kita punya ilmunya, gitu ya. Selanjutnya adalah yang paling penting juga, membangun koneksi. Kalau di SMA kita masih temenan sama semuanya,
ya di sekolah gitu misalkan, sama teman satu angkatan, adik kelas, kakak kelas. Tetapi ketika kalian kuliah, teman kalian bukan lagi teman sekelas. Teman kalian bukan hanya yang satu jurusan sama kalian. Ada yang ikut BEM nanti. Atau nanti ada yang sambil kerja, ada yang magang. Kalian harus siap membangun koneksi. Kenapa? Karena peluang juga bisa hadir dari kenalan-kenalan kita. Ketika kenalan kita punya mindset yang baik tentang kita, punya persepsi yang baik tentang kita, dia akan memberikan penawaran-penawaran yang baik. Bukan berarti kita memanfaatkan koneksi kita ya, tapi memang yang ada adalah koneksi bisa menjadi peluang kita untuk mendapatkan kesempatan juga. Jadi ketika kita lulus dari SMA, kuliah bukan hanya tentang belajar, tapi tentang bagaimana kita membangun koneksi dengan orang-orang banyak. Selanjutnya, gimana sih kalau harus berinteraksi dengan wanita? Nah, gak jarang nih kalau kita nanti lulus akan ketemu sama perempuan yang dimana mereka adalah makhluk yang sangat halus, ya, karena perasaannya sangat lembut, teman-teman. Nah, gimana? Di sini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan juga sawah ladang. Dan itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Nah teman-teman, gimana sih perempuan? Ya, itu adalah seindah-indahnya pandangan bagi manusia. Ini nggak disebutin cuma laki-laki, si perempuannya juga kadang suka terpesona sama perempuan lain. Gitu. Apalagi kita laki-laki. Gimana kalau harus berinteraksi? Terpaksa? Nggak terpaksa juga, kadang kan memang ya ada kesempatan gitu, ada yang mau berhubungan sama perempuan. Berhubungannya interaksi maksudnya ya. Bagaimana kita harus pahami bahwa mereka adalah orang-orang atau jenis yang lembut. Yang dimana mereka mudah terbawa perasaan. Jangankan kita rayu dia. Dengan komunikasi nonverbal aja, kita nggak ngomong, kita cuma ngasih isyarat, biasanya dia paham apa yang kita sampaikan. Bahkan terlalu paham sampai mereka biasanya baper sama kita. Makanya teman-teman, kalau kita harus berinteraksi dengan wanita, kita harus menjaga perasaan kita. Jangan sampai dia kadang kegeeran. Bahkan kita juga suka kegeeran. Wah kayaknya dia suka nih sama gue. Padahal mah enggak. Gitu kan. Makanya memang perempuan nih disebutkan lagi selanjutnya. Wanita adalah ujian terbesar kaum pria. Pernah nggak kalian atau teman-teman kalian yang kalian tahu berantem gara-gara rebutan perempuan? Dan itu nggak jarang terjadi di anak-anak remaja. Tawuran antar sekolah. Gara-gara apa? Di ceweknya direbut sama sekolah lain. Ada seperti itu. Persahabatan yang hancur gara-gara perempuan ada yang seperti itu. Bunuh-bunuhan gara-gara perempuan ada yang seperti itu. Dari zaman Nabi, zaman sekarang itu perempuan adalah fitnah bagi kaum pria. Ya, ini disebutkan. Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah fitnah terbesar nih teman-teman. Jangan sampai kita cuma gara-gara perempuan segalanya kita korbankan. Nggak jarang sekarang penipu-penipu itu memakai foto perempuan. Atau bahkan membayar perempuan untuk mempromosikan tipuannya. Kalau kalian lihat di Twitter, kalau main Twitter, ada video Nikita Mirzani misalkan. Iklan judi online. Nah itu kenapa? Atau kalau kalian lihat di showroom mobil atau IMS, pameran-pameran mobil, siapa yang jaga mobilnya? Perempuan yang dipajang. Kenapa? Karena laki-laki mudah tergoda sama perempuan. Ya, jadi harus hati-hati. Bukan berarti kita harus takut sama perempuan, tapi harus kita jaga dan hati-hati. Ya, gimana sih kalau kita mau memahami sedikit aja tentang wanita? Lihat slide-nya, warnanya hitam doang. Kenapa warnanya hitam doang? Karena susah memahami wanita. Kalau misalkan ada
ilustrasi tuh. Bagaimana cara memahami perempuan, ada bukunya. Bukunya tuh setebel banget. Susah banget. Karena memang wanita itu susah difahami, susah dimengerti. Karena wanita ingin dimengerti. Gitu ya. Tapi sedikit aja coba kita pahami tentang perempuan. Sedikit aja dari referensi buku yang saya dapatkan. Yang berjudul Why Men Lie and Women Cry oleh Barbara dan Allen tahun 2018. Ya. Ini ada sedikit penjelasan tentang wanita ini, mungkin ini sedikit, hanya sepersekian juta dari penjelasan tentang perempuan atau wanita. Yang pertama, perempuan lebih peka terhadap emosi dan bahasa tubuh, makanya mereka baperan. Makanya mereka itu gampang kalau misalkan merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita nggak ngomong aja, dia udah peka. Dan nggak jarang perempuan ini ya baper sama laki-laki. Dikiranya dia berbuat baik memang niatnya karena seneng gitu kan. Nggak jarang padahal sebenarnya laki-laki yang nggak ada maksud apa-apa. Nah makanya hati-hati kalau sama perempuan. Jangan sampai kita melukai hatinya dia karena saking tipisnya tuh hatinya. Setipis tisu. Ya. Lalu yang kedua, perempuan lebih suka berbicara dan mendengarkan. Suka berbicara, suka mendengarkan. Dua-duanya dia suka ternyata. Makanya nggak jarang perempuan itu kalau kita salah, diocehinnya nggak cuma 1 jam, 2 jam. Tapi bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai itu nggak lupa-lupa. Ya. Makanya misalkan kalian nih pas kuliah atau kerja, itu nggak jarang akan satu organisasi atau satu kelompok sama perempuan. Dan itu adalah hal yang tersulit nantinya yang kalian hadapi. Kenapa? Mereka tuh baperan, mereka maunya di ngertiin. Nggak gampang bagi kita untuk langsung nolak pendapatnya dia. Caranya itu nggak langsung, lu gimana sih? Nggak bisa seperti itu. Tapi pelan-pelan, namanya juga perempuan ya. Selanjutnya, perempuan lebih memperhatikan penampilan dan gaya. Walaupun nggak jarang sekarang laki-laki udah pada pakai skincarean ya. Tapi perempuan ini lebih sensitif sama penampilan dan gaya. Makanya teman-teman, kalau perempuan itu kita hina, kita katain gitu kan, itu sakitnya sakit banget. Ya, maka karena mereka adalah manusia-manusia yang memperhatikan penampilan dan gaya. Makanya walaupun nanti kalian nggak jarang ya terfitnah oleh para perempuan ketika kalian kuliah, yang nggak lagi kalian melihat hanya perempuan yang cadaran atau yang kerudung panjang. Ada yang kuliah pakai tank top sama celana pendek pakai outer doang, ada. Yang pakai celana jeans ketat, nggak pakai kerudung, itu banyak sekali. Nah teman-teman, nanti kalian harus siap-siap tuh, banyak sekali perempuan yang kalian hadapi. Selanjutnya, perempuan lebih fleksibel dan multitasking. Kalau kalian sekarang lihat orang tua kalian, seorang ayah bisa bekerja di kantornya, tetapi seorang ibu tidak hanya bisa bekerja, tapi juga bisa ngurus anak, cuci baju, cuci piring, nyetrika, semuanya bisa dikerjain. Tapi laki-laki, dia akan merasa capek, banyak kerjaannya. Kan saya sudah kerja di kantor, masa harus ngerjain kerjaan rumah? Banyak laki-laki yang seperti itu. Kenapa? Karena memang perempuan sudah diciptakan dengan kekuatan ya yang jauh lebih kuat daripada laki-laki. Walaupun secara fisik, secara kelihatan mereka lebih rapuh daripada kita laki-laki, tetapi nyatanya kita jauh kalah ya dibanding para perempuan. Selanjutnya, perempuan lebih mudah terpengaruh oleh suasana hati dan perasaan orang lain. Makanya dia gampang banget baper. Makanya dia peka banget sama orang-orang gitu ya. Walaupun kalau kita pukul rata perempuan sama seperti ini, enggak. Karena perempuan memang susah untuk dimengerti. Tapi intinya mereka adalah orang-orang yang perasaannya kuat. Lalu, menangis adalah senjata andalan perempuan. Kalau dari tadi sudah kita bahas, pada akhirnya adalah tentang menangis di perempuan. Kenapa menangis adalah senjata andalannya? Karena perempuan itu menggunakan perasaan. Kalau laki-laki menggunakan logika. Makanya kenapa ini ada buku Why Men Lie and Women Cry. Karena laki-laki menggunakan logika. Dia bisa berkelit dengan kata-katanya. Dia bisa mengkelabui wanita. Gitu. Tapi perempuan, ya, dia hanya bisa menggunakan perasaannya. Pada akhirnya dia senjatanya adalah menangis. Saking lembutnya dia. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terfitnah? Kita bisa menjaga perasaan kita dan tidak menyakiti atau melukai perempuan. Yang bisa kita lakukan adalah pertama, menundukkan pandangan. Kenapa ada orang-orang yang selingkuh padahal istrinya cantik?
Kenapa orang-orang tidak puas? Karena tidak menundukkan pandangan. Ketika kita melihat banyak wanita-wanita lain, kita akan merasa bahwa pasangan kita tidak secantik orang-orang yang kita lihat di sosial media secara langsung gitu. Itu bagi yang memang sudah nantinya kalau kalian akan berkeluarga. Tetapi kalau kalian belum berkeluarga, kalau kalian tidak menundukkan pandangan, kalian akan susah untuk mendapatkan kriteria perempuan yang memang nantinya mau kalian jadikan teman hidup. Karena kenapa? Karena saking banyaknya referensi, ya, dan juga nantinya kita yang akan terfitnah syahwatnya, ya. Nanti kan nggak jarang tuh ada orang-orang laki-laki atau teman-teman kita gitu yang memang dia gampang banget terfitnah sama perempuan, ya. Walaupun ada juga laki-laki yang kita kira walaupun dia nggak menundukkan pandangan, dia seperti tidak ada nafsu sama perempuan, tapi nauzubillah min zalik, ya, jangan sampai laki-laki nggak suka sama perempuan gitu, ya. Selanjutnya, jangan sampai kita banyakkan gombal sama perempuan. Karena lewat komunikasi nonverbal aja mereka bisa baper, apalagi yang dengan rayuan-rayuan kita sebagai laki-laki. Makanya laki-laki dibilang buaya, ya, mulut buaya gitu. Karena laki-laki itu gampang banget merangkai kata-kata, ya, merayu-merayu perempuan sehingga mereka baper, mau sama kita gitu kan. Makanya nggak jarang perempuan walaupun dia nggak pacaran gitu kan, mau diajak jalan gitu kan. Kenapa? Karena si laki-laki ini pintar merayunya. Dia nggak ganteng, dia nggak kaya, tapi bisa ngegait banyak perempuan karena dia pintar ngomongnya. Itu biasanya banyak terjadi seperti itu tuh. Yang selanjutnya, jangan berduaan sama perempuan. Ada kesempatan nih, mau kerja kelompok. Terus perempuannya bilang, kamu kesini dong, mama sama ayah aku lagi pergi gitu misalkan. Jangan ya, bahaya itu. Walaupun konteksnya hanya kerja kelompok. Karena nggak jarang juga teman sama teman tanpa konsen suka gitu kan misalkan. Yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, banyak kecelakaan yang terjadi gitu kan. Bahkan kemarin saya baca di Twitter. Dia bilang, gimana nih? Gue kayaknya ngisi. Habis main kemarin sama temen gue gitu kan. Nah itu teman. Bisa bahaya seperti itu. Padahal nggak ada perasaan apa-apa. Ya, ini bahaya banget. Nggak cuman masalah ke sana ya. Tapi ini juga jadi fitnah-fitnah untuk kita kalau misalkan kita berdua-duaan sama perempuan. Itu 3 hal yang memang harus dijaga ya. Jangan sampai kita gampang terfitnah sama perempuan karena interaksi di dunia luar, ya bukan dunia lain, tapi di dunia setelah SMA, itu banyak kita akan bertemu sama perempuan. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Menikahlah bila kalian sudah siap. Ya. Kalau memang sudah siap untuk menikah secara mental dan fisik, sudah pasti ya. Misalkan kalian di umur 18 saja, kalian sudah bisa mengeluarkan air mani. Berarti secara fisik itu sudah siap menikah. Secara mental itu nanti beda lagi tuh. Secara psikis, karena nggak semua orang memang siap. Harus siap menghadapi bermacam-macam masalah rumah tangga. Nah, yang terakhir adalah secara material. Merasa bahwa belum siap secara material, nunggu sukses dulu, nunggu punya rumah, punya apartemen, punya mobil, segala macam, itu kelamaan. Ya, ada kok orang yang nggak punya rumah nikah bisa ngidupin anaknya. Ada kok orang yang nggak punya mobil bisa ngidupin anaknya. Secara material, ya, nggak harus punya gaji yang besar bisa menghidupi keluarga. Yang penting bukan punya pekerjaan tetap, tetapi tetap bekerja. Insya Allah Allah akan memudahkan rezeki kita. Tidak harus ya, tidak harus kita memang menikah di umur yang sudah matang banget. Gitu. Tapi ketika kita sudah nggak tahan sama syahwatnya, silakan menikah selama umur kalian sudah mencukupi. Kalau di Indonesia kalau nggak salah laki-laki itu di umur 22 secara aturan gitu kan. Tapi di Islam selama sudah balik dia boleh menikah. Nggak jarang kok ada orang yang menikah di umur 18, 19 gitu kan, itu sudah menikah. Kenapa? Karena mereka ingin menjaga syahwatnya atau dari fitnah. Gitu. Tapi Pak, kalau saya nikahnya muda-muda ntar jualan pop es sama istri saya. Enggak, ada kok yang jualan seblak. Tapi itu alhamdulillah orang-orang yang jualan itu nggak cuman nggak hina ya maksudnya, tidak hina. Tetapi adalah ikhtiar dari mereka ya. Bukan berarti jualan pop es itu hina, jualan seblak itu hina, tetapi itulah ikhtiar dari mereka. Tapi kan kalau selama kita ingin bekerja, apalagi kalau memang kita sudah punya uang, sudah mencukupi, tapi tidak mau menikah. Nah itu saya pernah baca, ada
hukumnya bahwa Islam tidak menyukai orang-orang yang membujang. Makanya itu cukup bahaya. Dan apa sih keuntungannya kalau kita menikah? Ya, pertama, segala sesuatunya bernilai ibadah. Kalau pacaran, keluar uang, misalkan keluar uang 300.000 untuk nyewa Oyo misalkan, itu jadi dosa. Tapi kalau kita 300.000 untuk beli skincare istri misalkan, itu jadi pahala. Untuk honeymoon sama istri nantinya menikah misalkan, itu jadi pahala insya Allah. Ya, bahkan cuman pegangan tangan aja sama istri itu jadi pahala teman-teman. Tapi kalau nggak nikah, itu dosa. Ya, apalagi jalan berduaan kemana-mana gitu. Nah makanya kenapa pacaran itu adalah kebahagiaan yang semu. Hanya sementara bahagianya. Kenapa? Karena laki-laki fitrahnya adalah memimpin. Ketika kita mengatur perempuan yang misalkan dia belum menikah atau bukan istri kita, akan ada jawaban, lu kok ngatur banget sih, belum jadi suami aja begini gitu. Makanya kita tidak punya ikatan yang kuat, tidak ada kebahagiaan yang pasti. Bahkan ada orang yang pacaran sampai 10 tahun, ya, itu akhirnya dia tidak berjodoh. Berarti dia menjaga jodoh orang. Sudah habis uangnya, habis waktunya, habis pikirannya, habis perasaannya, sia-sia. Ya, makanya kalau siapa yang menikah gitu kan. Yang kedua, hidup lebih terarah dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nggak jarang ya teman-teman, orang yang sudah siap menikah tapi tidak menikah, dia bingung arahnya mau kemana. Karena dia belum bertemu sama pasangan hidupnya. Ya, belum, rasa tanggung jawabnya tidak benar-benar gitu terpenuhi. Karena dia belum merasakan tuh yang namanya bagaimana membina rumah tangga, itu kan sangat penting ya. Nah ini salah satu keuntungan yang kalau kita menikah adalah hidup kita akan lebih terarah dan juga rasa tanggung jawab kita akan tumbuh. Selanjutnya, ini yang penting juga, menghindari dari fitnah. Kalau kita tidak menikah, ya kita bisa milih-milih perempuan sana sini, bahkan kita bisa bayar perempuan untuk sama kita, itu kan mudah banget fitnahnya karena uang masih nganggur gitu kan. Dan juga kita bisa pakai uang ini untuk misalnya jalan sama perempuan sana, sama perempuan sini, itu bahaya. Tapi ketika kita sudah menikah, kita bisa stop hal-hal yang seperti itu dan juga kita fokus untuk membahagiakan keluarga kita. Selanjutnya, yang terakhir nih, kalau kita menikah, itu kita berarti membuktikan bahwa kita memiliki nyali dan kita berani menghadapi kenyataan dan tantangan hidup. Gimana kita mau bisa dibilang punya nyali kalau ngadepin orang tuanya aja nggak berani? Beraninya cuma bawa dia jemput di depan gang. Percuma ganteng, jemputnya depan gang gitu kan. Itu percuma, kayak nggak punya nyali gitu. Makanya kalau memang kita punya nyali, kita laki-laki, kita buktikan ke orang tuanya. Kita datangkan orang tuanya, bilang, Pak saya mau nikahin anak Bapak. Oh kamu masih kuliah misalkan, mau dikasih makan apa anak saya? Makan nasi Pak. Orang Indonesia makanan pokoknya nasi. Insya Allah bisa kalian ngasih makan nasi. Tapi dengan catatan, ketika kalian memutuskan untuk menikah di umur yang masih muda, ya setelah SMA maksudnya, pastikan kalian tetap bekerja dan bertanggung jawab. Tapi nggak jarang kan, memang mungkin nanti ada kontradiksi nih. Nggak jarang yang memang dia cerai karena nikah muda. Yaitu karena dia tidak mau berusaha dan tidak bertanggung jawab. Dua hal tersebut ya yang harus kita tanamkan ketika memang kita memutuskan untuk menikah. Karena di umur berapapun kita, ya, kalau kita tidak bertanggung jawab dan tidak berusaha, itu ya perceraian pasti ada, nggak cuma yang nikah muda gitu ya. Baik teman-teman, saya rasa cukup materi mengenai interaksi ya, terutama dengan lawan jenis. Saya harap materi yang saya sampaikan berguna untuk teman-teman semua, baik itu dari bagaimana cara teman-teman beradaptasi nanti di dunia setelah SMA, baik itu bagaimana teman-teman nantinya adaptasi dengan orang-orang baru, dan juga bagaimana nantinya teman-teman menghadapi perempuan-perempuan ya, banyak di luar sana yang mungkin akan berinteraksi dengan kita, supaya kita tidak terfitnah dan juga kita tidak menyakiti mereka ya. Materi kali ini bukan tentang supaya kalian takut sama perempuan atau supaya kalian cari-cari perempuan yang banyak, tidak, tetapi agar kita bisa menjaga diri kita dari fitnah perempuan ya. Karena terkhususnya teman-teman di SMA Future Gate mungkin lebih banyak interaksi sama laki-laki di dalam sekolah ya, supaya teman-teman semua tidak kaget pas nantinya memang ketemu sama bermacam-macam orang-orang yang berbeda-beda,
baik itu agama, suku, budaya, ataupun jenis kelaminnya, ya, supaya teman-teman siap nanti beradaptasi di dunia setelah SMA. Mungkin sekian saja materi dari saya, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.